تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang dua hal yang terkait dengan hablum minallah wa hablum minan nas, sebagai solusi bagi umat dalam menyikapi kelemahan akidahnya. Karena kita ini mayoritas, kenyataannya minoritas. Umat Islam yang begini banyak tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan kualitasnya. Kuantitasnya banyak tapi kualitasnya tidak banyak. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, yushiku an tada'at alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Qalu awa min qilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah? Qala la bal innakum katsirun walakinakum wutha'un ka wutha'is sayl wa la yanzi anna Allah min qulubi a'daikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperkirakan apa yang akan terjadi dengan umat ini. Suatu kali umat Islam, kata Nabi, akan dikerubuti oleh bangsa-bangsa lain, oleh umat-umat lain, seperti orang yang sedang mengkerubuti hidangan makanan. Kemudian Rasulullah ditanya pada saat itu, apakah saat itu umat Islam jumlahnya sedikit? Maka Nabi menjawab, tidak, kalian saat itu banyak, namun kalian seperti buih di lautan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Allah angkat rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Di saat yang sama Allah menimpakan bentuk wahn terhadap diri kaum muslimin. Rasulullah ditanya, apa maksud wahn itu? Ada dua penyakit pada saat itu, kata Nabi, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tapi apa? Takut mati. Ini dua penyakit yang dialami oleh umat Islam yang hari ini kita rasakan. Makanya ibu sekalian, kalau ibu-ibu lihat bagaimana hidangan makanan itu diperebutkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, masing-masing mengambil dengan bagiannya, sehingga umat ini pun seperti itu, diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Apa yang terjadi? Rasa takut musuh kepada umat Islam itu dicabut. Ibu lihat kan, umat Islam ini kayak gak ada harganya. Di mana-mana diinjak-injak, dibantai, diserang, dibunuh. Kita di Indonesia saja merasakan kan bagaimana umat Islam
lagi menjalankan sholat Idul Fitri di Ambon, dibantai oleh non-muslim, berapa banyak yang terbunuh itu. Tapi kemudian timbul perlawanan. Begitu pula yang terjadi di Poso. Ya, mereka pun dibantai. Beberapa waktu yang lalu di Tolikara, umat Islam lagi lebaran Idul Fitri, lagi sholat Idul Fitri, diserang oleh mereka yang dari kelompok golongan Gidi itu. Ya, masjidnya dibakar, toko-tokonya dibakar, rumahnya dibakar. Umat Islam sampai mengungsi. Itu di mana, Ibu? Di luar Indonesia atau di Indonesia itu? Indonesia, di Kalimantan, di Irian. Ya, itu terjadi di negeri kita. Padahal kita ini mayoritas umat Islam, tapi diinjak-injak seperti itu. Apalagi di luar sana kan. Umat Islam diinvasi oleh Rusia. Ya, yang kemudian 1 juta lebih umat Islam yang dibunuh oleh mereka. Yahudi menginvasi Palestina. Ya, berapa yang mereka bunuh itu? Berapa yang mereka usir itu? Begitu pula sekarang terjadi penyerangan Rusia dengan Iran bekerjasama dengan Syiah Nusairiyah, Syiah Hizbullah yang kemudian membantai umat Islam ada di Syria. Sebelumnya Amerika menyerang ke Irak. Begitulah seterusnya. Ya, wilayah-wilayah umat Islam selalu menjadi berkecamuk atas perilaku bangsa-bangsa itu. Mereka tidak suka umat ini maju. Mereka tidak suka umat ini kuat. Tapi kita sendiri tidak boleh lengah. Mengapa mereka berani melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Karena kitanya lemah. Kata Allah, kata Rasulullah, ada 2 penyakit. Di saat mereka berani memperlakukan kita seperti itu, akan ada 2 penyakit kata Rasulullah. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. 2 penyakit inilah yang harus kita hindarkan dari kehidupan kita. Ya, makanya dunia itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, bukan manusia untuk dunia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Jangan kamu kira kamu diciptakan untuk sia-sia dan kalian tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita terbawa oleh dunia sampai kemudian lupa kepada tanggung jawab membawa misi Islam dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita semuanya bakal mati, mau di rumah sakit, mau di jalan, mau di medan perang, semua bakal mati. Tetapi jangan mati yang sembarangan, matilah yang mulia. Ya, nah karena itu barakallahu fikum ibu sekalian, kita perlu untuk membangun kembali, ya, pola hidup kita supaya seperti yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Di sini kita akan pelajari Al-Baqarah 138. Allah katakan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Ya, Allah menyebutkan di antara hal yang harus diperhatikan oleh umat Islam, bagaimana membentuk karakter, cara berpikir, cara hidup sesuai dengan celupan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sehingga warna-warni yang akan muncul beda dengan yang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Silakan dilihat surat Al-Baqarah ayat 138. Kalau kita lihat ayat ini, maka kita harus mengikuti pola yang dikehendaki oleh Allah. Jangan pola menurut kita, menurut manusia, nanti bisa salah. Ketemu? Dibaca terjemah yang keras, Bu.
Apa maksudnya, Bu? Bu? Apa itu maksudnya, Bu? Hah? Islam. Ya, Bu. Ibu lihat warna-warni pakaiannya ini. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu, ada. Ini celupan semua ini, Bu. Karena ibu pakai warna-warni begini, sehingga pasti penampilannya beda-beda. Ya, Bu. Kita dalam kehidupan manusia kan hanya ada dua unsur, jasmani dan rohani. Lihatlah orang-orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah. Lihatlah orang-orang yang tidak mengikuti aturan Allah. Artinya di luar orang Islam. Sama nggak sama orang Islam? Nggak sama. Orang Islam pergi ke masjid, mereka pergi ke gereja, ke sinagog, ke pura, kemana itu vihara. Beda, Bu, ya. Lihat perilaku orang Islam, lihat cara berpikir orang Islam, beda dengan mereka. Makanya sibgha ini, celupan Islam ini, yang kalau kita perhatikan ada 3, Bu, ya. Apa, Bu? Akidah. Yang kedua apa, Bu? Asy-syariah. Yang ketiga apa? Al-akhlaq. Ketika ibu lihat orang-orang kafir itu, karena dia tidak tercelup dengan celupan Allah, hidupnya kayak apa, Ibu? Kayak binatang. Ya diperhatikan cuman fisiknya saja, rohnya nggak jalan, tidak terhubung sama Allah. Yang ada di otaknya cuman makan, minum, awewe. Ya, hidupnya seperti kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang kafir itu hidupnya cuma senang-senang, makan-makan persis seperti binatang ternak. Kalaupun mati mereka di neraka. Lihatlah kehidupan orang kafir itu, Ibu. Apa yang terjadi? Yang dipikirannya, yang diperhatikan cuma urusan duniawi saja. Dia tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggambarkan mereka seperti binatang. Dan kita tidak boleh seperti mereka. Kenapa? Yang mereka perhatikan hanya jasmaninya saja. Urusan makanan, pakaian, rumah, mobil, jalan-jalan, urusannya duniawi saja. Makanya Allah sebutkan di dalam surat apa itu, Bu? Al-A'raf ayat 179 tentang hakikat orang kafir. Karena mereka hanya perhatian dengan fisiknya saja. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itu gambaran terhadap orang-orang kafir. Bu, kenapa mereka tidak tercelup dengan Islam? Makanya di neraka nanti mereka menjadi manusia yang binasa selama-lamanya di sana. Selama di dunia mereka tidak terhubung kepada Allah. Mereka tidak mengikuti aturan Allah, mereka hanya mengikuti hawa nafsu persis seperti binatang. Makanya Allah ciptakan malaikat berasal dari cahaya. Ya. Allah ciptakan jin berasal dari apa, Bu? Dari api. Manusia diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Mana yang lebih mulia? Apa? Malaikat diciptakan oleh Allah dengan diberikan akal, tidak diberikan syahwat. Setan, jin, ya, Bu, syahwat semua itu. Sama seperti binatang, dia syahwat semua itu. Tetapi kemudian manusia dikasih apa? Akal, tapi dikasih apa? Syahwat. Makanya kata para ulama, siapa yang dengan akalnya mampu mengendalikan syahwatnya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Dan tidak mungkin orang itu mampu dengan akalnya menundukkan syahwatnya,
kecuali dengan apa? Dengan Islam. Ya, makanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai menjadikan hawa nafsunya dicocokkan dengan yang apa diajarkan oleh Muhammad SAW. Ya, kalau tadi pagi ketika azan subuh, ibu-ibu waktunya harus sholat tapi tidak bangun, tertidur lelap karena mengikuti syahwat tidurnya, maka berarti dia telah mengikuti kemauan hawa nafsunya. Lihatlah suami kita, lihatlah anak kita, lihatlah diri kita. Ketika tadi adzan subuh, di mana kita? Kalau kemudian kita adzan subuh sudah bangun, yang laki ke masjid, ibu-ibu sholat tepat waktu, kecuali mereka yang berhalangan, maka itu berarti dia mampu telah mengalahkan syahwatnya, hawa nafsunya. Kalau tidak, maka dia akan dikendalikan oleh syahwatnya. Nah, barakallahu, makanya ibu sekalian, pemahaman terhadap manusia ini penting sekali. Bahwa orang lebih cenderung hanya memuaskan apa? Jasmaninya, rohaninya bagaimana? Itu diabaikan oleh banyak orang. Padahal ibu lihat di dalam surat Shad ayat 71 72. Allah katakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ketemu? Itu tentang asal-usul manusia, supaya kita tahu siapa kita itu dan apa yang harus kita berikan terhadap kebutuhan diri kita. Maka ayat itu menginformasikan lengkap kepada kita. Ketemu? Dibaca terjemahnya, Bu. Surat Shad ayat 71 72. Ya, silakan, Bu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Perhatikan di situ ada dua unsur. Asal usul manusia berasal dari mana, Bu? Dari tanah. Makanya kita akan kembali ke tanah. Dan kita selalu akan berhubungan dengan tanah. Bangunan ini dari tanah, rumah kita dari tanah, makanan kita, minuman, semua berasal dari tanah, Ibu. Makanya kita tidak terlepas dari tanah. Kalaupun mati kemana? Ke tanah juga. Makanya ketika pesawat MH370 Malaysian Airlines hilang, yang dicari apa? Jasadnya orang. Keluarganya menuntut, berikan jasad itu kepada kami, kami akan menguburkannya. Sampai sekarang belum ketemu. Kenapa? Cara yang paling mulia, cara paling terhormat untuk memuliakan manusia ketika meninggal, diapain? Dikembalikan ke tanah. Kalau ibu ke Bali, lihatlah orang-orang di sana ketika sudah meninggal diapain? Dibakar, ngaben kata mereka. Ya, kremasi. Ngeri banget lihatnya, Ibu. Bagaimana itu ketika perutnya pecah, naudzubillah. Nah, ngeri banget. Ya, kok ujungnya penyiksaan seperti itu kan? Ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya, tapi manusia muslim luar biasa. Ibu lihat ke Tanah Toraja. Ibu lihat kemana? Ke daerah Jayawijaya, Wamena. Di sana banyak orang yang meninggal ditaruh di mana? Di pojok-pojok gunung. Ya. Di mumi. Tapi kita umat Islam enggak diperlakukan seperti itu. Dikembalikan ke tanah. Karena itu asal-usul kita. Ketika orang perhatian dengan fisiknya, maka dia hanya perhatian daripada apa, Bu? Asal-usul tanahnya itu, Ibu. Ibu makan, ibu minum,
ibu tidur, ibu berpakaian, ibu beraktivitas yang hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya, kita bisa penuhi dengan mudah sekali. Tapi bagaimana dengan rohnya? Ya Bu ya, asal usul kita Allah sebutkan dari tanah. Tapi roh kita, ayat itu menyebutkan apa? Ketika aku sempurnakan ciptaan itu, aku tiupkan ke dalam dirinya rohku, kata Allah. Maknanya apa? Roh kita tidak akan sehat kecuali kalau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya? Orang kalau tidak memenuhi kebutuhan rohnya, maka dia hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya saja. Itulah yang terjadi dengan orang-orang kafir itu, Ibu. Mereka hanya perhatian dengan fisiknya, rohnya nggak diperhatikan. Akibatnya terjadi kekosongan, empty soul, ya, menjadi kegoncangan, timbulnya macam-macam penyakit yang mereka alami di dalam jiwa mereka. Ya Bu, dan kita jangan ikuti pola itu, karena Allah telah memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan roh kita itu, Ibu. Ya, makanya Ibu sekalian, Allah menggambarkan lebih indah lagi tentang posisi manusia muslim dengan non muslim. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah sama orang yang berjalannya terbalik, kepalanya di atas, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dengan orang yang jalan normal, kepalanya di atas, kakinya di bawah? Sama enggak? Lihat, Ibu lihat seperti orang-orang kafir itu, seperti orang jalan terbalik, kakinya di atas, kepala di bawah. Kalau kita lihat mereka itu jalannya 1 jam, 2 jam, mungkin akrobatik. Tapi kalau sepanjang waktu kayak begitu, ya, Ibu lihat apa itu? Aneh enggak? Ya, Ibu lihat apa itu? Majnun. Perilakunya itu perilaku majnun. Bayangkan kepalanya harus di atas, dia dibalik. Dia jalan terbalik. Kenapa? Dia nggak tahu arah. Dia nggak tahu posisi. Kita oleh Allah jadikan tidak seperti itu. Normal. Kepala di atas, kaki di bawah. Makanya apakah sama perilaku orang yang terbalik dengan orang yang normal ini? Nggak sama. Makanya umat Islam sekarang polanya justru banyak mengikuti pola orang-orang non-muslim. Ya Bu, lihat cara pakaiannya, lihat cara berpikirnya, lihat cara kehidupannya. Ya, saya menyaksikan, saya tinggal langsung bersama orang-orang kafir di Australia. Saya melihat langsung, saya berinteraksi langsung. Saya melihat bagaimana kehidupan mereka, karena saya ingin tahu dari mereka sendiri. Ya, sebenarnya kasihan betul mereka itu. Menderita betul hidup mereka itu, Ibu. Dari mulai Senin sampai Rebu, jangan diharap ketemu orang senyum. Nggak ada senyum. Makanya mereka bilang, I hate Monday, saya benci hari Senin. Nggak ada hari Senin orang senyum. Ya, ini hari apa nih? Senin. Senyum, Masya Allah kan. Mereka nggak ada senyum, Ibu. Selasa, Rebu, nggak ada senyum. Di satu perusahaan, itu semua orang bule. Hanya saya sendiri masuk pertama kali berurusan itu, yang kulit coklat begini, ya Bu. Tapi nggak kalah ganteng, Bu. Saya ingin coba untuk berinteraksi dengan mereka, bisa nggak saya bersaing dengan mereka? Dan apa kelebihan kita sebagai muslim dibanding mereka? Ya Bu, pertama kali masalah senyum, Bu. Sudah beda. Senin itu nggak akan ketemu mereka senyum, Bu. Makanya di sana, maaf Bu ya, banyak orang botak bukan karena pintar, Bu, karena stres. Kalau di kita kan orang botak itu pintar-pintar, Bu ya. Itu kenapa? Yaitu tegang hidupnya, gak ada senyumnya. Kenapa, Ibu? Baru mulai kerja dia. Nah, biar tahu rahasianya, Ibu, cara hidup mereka. Hari Kamis mulai senyum, mulai senyum. Jumat ketawa-ketawa, kenapa? Mau gajian. Malam mabuk, main awewe. Ibu, Sabtu sepanjang malam itu. Minggu dia datang ke gereja, Tuhan, begini, duitnya udah bokek nih. Ya, ini minta maafan, minta ampunan, maafin. Senin mulai kerja, udah tipis duitnya. Ya.
pusing dia, ketemu kerjaan lagi. Makanya hidupnya tegang sekali. Nah, barakallahu orang muslim enggak. Kita malahan kalau Ramadan mereka heran banget. How come you are fasting? Bagaimana kamu bisa kuat? Kamu ini puasa. Kok bertahan? Kamu bekerja. Bukan cuma bekerja, Bu, sampai overtime pun kita kerjain, Bu. Dia nggak tahu kalau di kita kan lebaran itu banyak duit, Bu, ya. Beli pakaian, beli kue, beli apa. Mereka nggak tahu. Ya, bapak-bapak hanya apa? Harus kerja ekstra. Overtime. Tapi yang mereka heran, kok bisa kamu puasa, kamu kerja bahkan overtime. Luar biasa. Kenapa itu? Mental. Di situ, Bu, apa? Roh yang berbicara. Mental. Bukan lagi apa? Fisik yang bicara, Ibu. Nah, barakallahu, makanya kalau kita lihat dari sisi apa namanya rohani mental kita dengan jasmani kita, ketika dia menyatu, jasmani kita kasih makan, minum, tidur segala macam. Roh kita kasih apa, Ibu? Kalau mereka dikasihnya air kata-kata, Bu. Minum dia untuk menghilangkan akalnya sehingga mabuk dia. Kita nggak pernah menyentuh seperti itu. Satu kali saya dapat informasi banyak, orang kafir itu kalau ingin tenang, mereka biasanya datang ke pub. Pub itu tempat kumpul mereka, terus minum-minum di situ, terus mereka ngobrol-ngobrol ngalor ngidul apalah itu. Pokoknya apa namanya ingin menyalurkan apa namanya masalah-masalah mereka lewat minuman-minuman itu. Saya cari cara gimana caranya bisa masuk ke situ. Kalau saya datang ujuk-ujuk kan nggak lucu, Bu, ya. Apalagi saya di sana imam di Islamic Society, ya. Saya imam untuk masyarakat Muslim di wilayah itu. Gimana caranya? Suatu kali perusahaan yang saya bekerja itu karena berhasil, mereka mengadakan pesta. Ya, kita semua diundang di pub itu, tempat acara kumpul-kumpul mereka itu. Saya sengaja datang terlambat. Karena kalau datang dari awal nanti kan dosa kita apa namanya menyaksikan orang minum-minum itu kan. Tidak boleh kita datang di meja yang sedang diedarkan minuman-minuman keras. Itu ada larangannya. Saya datang hanya ingin tahu saja. Saya datang terlambat, wah diterima sama orang-orang bule itu. Oh my friend, segala macam. Kemudian ditawari, mau minum apa? Mungkin brandy atau apa, whisky atau apa ya. Saya bilang Coca-Cola, ngamuk mereka, Ibu. Karena di situ bukan namanya Coca-Cola. Ya udah. Jadi rupanya memang saya lihat di situ itu ya tempat meja-meja orang ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi yang diedarkan minum keras. Saya kedar tahu terus saya keluar. Jadi yang jelas, Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat pola hidup mereka ini kasihan banget. Kenapa? Tidak ada ketenangan jiwa. Rumah tangganya berantakan, keributan di masyarakat luar biasa. Ya, kekacauan di dalam pribadi mereka itu kasihan banget. Ya, hidupnya tegang. Nah, karena itu mereka melihat kita itu kok adem ayem saja, kok tenang-tenang saja. Ya, bahkan banyak orang-orang bule itu datang ke masjid kita ingin tahu bagaimana kita melaksanakan ibadah. Jadi, bagaimana wudhunya, sholatnya. Kadang-kadang mereka ikut, Ibu. Karena ingin merasakan saja apa yang kita rasakan itu. Nah, dan tidak akan mereka dapatkan karena tidak di atas apa? Keimanan. Mereka hanya lihat secara zahir saja. Sementara yang kita rasakan adalah apa, Bu? Keimanan. Makanya perhatian kita terhadap ruh itu lebih harus dikedepankan daripada kepada jasmani. Bahkan ada satu penelitian menyebutkan bahwa kebutuhan manusia terhadap jasmani itu cuma 20%. 80% di mana, Bu? Dalam rohani, Bu. Sementara kebanyakan orang perhatiannya terbalik, ya. Makanya Ibu lihat kan, orang-orang sakit itu, Ibu, itu 70% sebabnya adalah apa, Bu? Faktor apa? Mental. Ya, 70% itu faktor mental. Ya, 30% itu faktor dari apa? Fisiknya itu. Ya, makanya kalau mentalnya bagus, insya Allah dia cepat sembuh dia. Untuk memulihkan dirinya lebih mudah dia. Tapi kalau orang udah mentalnya lemah, mudah kena penyakit, mudah
mengalami derita dia. Nah, karena itu ibu sekalian, perhatian terhadap ruh. Allah menyebutkan dalam ayat itu, tidak mungkin kamu mendapatkan ruhmu dengan baik kalau kamu tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilustrasi. Ilustrasi ini terjadi di London, Bu ya. Di satu rumah sakit mewah namanya Elizabeth. Ada orang Arab kaya datang ke London berobat di rumah sakit ini, Ibu. Diantar sama anak muda, anak-anaknya dia yang masih muda. Kemudian ditangani oleh tim dokter, diketahui oleh seorang super spesialis dari tim dokter itu. Apapun kemajuannya dilaporkan kepada keluarganya yang diterima oleh anak muda, anaknya bapak ini. Yang menarik dari perhatian ketua tim dokter ini, super spesialis ini, melihat anak muda ini begitu tenangnya. Ya, meskipun musibah yang dialami oleh bapaknya cukup berat, tapi dihadapi oleh anak muda ini dengan begitu tenangnya. Sehingga si dokter super spesialis ini tidak bisa menyembunyikan isi hatinya. Dia bilang begini, wahai anak muda, saya belum pernah menemukan keluarga pasien yang saya temui selama saya menjalankan profesi saya setenang Anda. Karena anak muda ini kalau dapat laporan tentang perkembangan baik orang tuanya, dia bilang alhamdulillah. Kalau dilaporkan ada penurunan terhadap kesehatan bapaknya, dia mengatakan syafahullah, semoga Allah menyembuhkan dia. Tenang sekali. Tidak ada kelihatan seperti orang-orang kan, dokter sembuhkan bapakku, ayo dokter selamatkan. Kan banyak itu ya, orang yang bersikap berlebihan seperti itu. Memang dokter punya kemampuan menyembuhkan. Memang dokter bisa menyelamatkan. Dokter itu hanya sebatas hanya berusaha. Penentunya Allah SWT. Dan anak muda ini tahu itu. Dia makanya nggak berlakukan seperti banyaknya orang itu. Makanya si dokter ini menunjukkan kekagumannya. Satu kali setelah dokter itu mengungkapkan isi hatinya, kekagumannya kepada anak muda ini, karena dilihat tenang, kemudian penuh dengan keseimbangan begitu. Tidak teriak-teriak apalagi sampai histeris dan segala macam seperti banyak orang. Maka anak muda ini balik bertanya sama dokter ini. Ya, kalau dokter melihat saya merasa tenang meskipun menghadapi musibah seperti ini, bagaimana dengan dokter? Apa dokter tidak tenang? Oh, saya tenang. Saya dokter super spesialis di London ini. Saya terkenal. Penghasilan saya besar. Biasa orang kafir itu suka sombong, bangga diri. Maka kemudian anak muda ini mulai bertanya kembali kepada dokter. Boleh saya tanya Pak dokter? Oh boleh. Bagaimana Pak dokter memuaskan perutnya? Oh saya akan ke restoran-restoran meskipun harus bayar mahal. Yang penting memuaskan perut saya. Oke. Bagaimana Pak dokter memuaskan matanya? Oh saya lihat pemandangan, saya lihat awewe. Ibu, dokter yang kafir ibu. Lihat gambar-gambar gitu. Oke. Bagaimana Pak dokter memuaskan telinganya? Oh saya dengar musik, saya dengar suara burung. Oke. Bagaimana Pak dokter memuaskan otaknya? Saya membaca dari bacaan fiksi sampai ilmiah berat. Pertanyaan terakhir Pak dokter, bagaimana Pak dokter memuaskan kalbunya? Di situ dokter itu terdiam 1000 bahasa. Tidak bisa menjawab. Saya mau tanya sama ibu, ketika ibu mengatakan bahagia, ibu nunjuk apa? Nunjuk dompet. Oh saya bahagia. Ibu nunjuk apa? Nunjuk kalbu kan? Ketika ibu sedih, ibu menderita, ibu nunjuk apa? Di sini. Ketika ibu merasa tenang, di mana letak tenang itu? Di otak. Di mana ibu tenang? Di sini ibu tenang. Makanya dokter ini tidak bisa menjawab bagaimana Anda memenuhi kebutuhan kalbu Anda. Dokter ini tidak bisa jawab. Kemudian anak muda ini balik bertanya, bagaimana Anda akan mampu memperoleh ketenangan, apalagi kebahagiaan yang ada di kalbu Anda, sementara Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan kalbu Anda. Tambah diam nih dokter ini bu. Kemudian dia bertanya kembali sama anak muda ini, kalau begitu bagaimana cara saya bisa memenuhi kalbu saya? Kata anak muda ini, mulai dia dakwah, Anda tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan kalbu Anda
kalau Anda tidak mengenal Allah yang menciptakan Anda? Ya Bu? Ini jawabannya. Dan tidak mungkin Anda mengenal Allah kecuali Anda pelajari Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang bisa menjelaskan tentang Allah yang maha segala-galanya itu. Karena ini datang dari Allah SWT. Ya, yang lainnya palsu semua itu kan. Makanya kemudian dia didorong untuk apa? Untuk apa? Mempelajari apa? Al-Quran. Makanya ibu sekalian, Al-Quran adalah jalan tercepat untuk mengenal Allah. Namanya apa Bu? Al-Kitabul Makru. Quran ini kitab yang dapat dibaca, ya Bu. Sementara alam semesta ini, ya Bu ya, kitab yang dapat dilihat. Kalau dibaca itu dilihat. Ya, makanya cara kita mendekati Allah dengan dua cara. Melalui ayat-ayat Quran dan ayat-ayat apa Bu? Kauniyah. Ya, untuk supaya kita apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah hablum minallah yang harus kita bangun. Makanya Allah hinakan orang-orang Yahudi. Ibu lihat di dalam surat Al-Imran ayat 112. Ibu hinakan orang-orang Yahudi, Allah hinakan orang Yahudi karena mereka terputus hubungan kepada Allah. Dzuribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa dzuribat alaihimul maskanah. Ibu lihat surat apa? Al-Imran ayat 112. Al-Imran 112. Ya, itulah orang Yahudi yang kemudian dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ingatkan kepada kita ibu sekalian. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah yang akan kita lihat tentang kondisi umat kita ini. Ya, Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh qalu al yahud wan nasara qala faman. Nabi sudah memperkirakan mengapa umat ini yang tadi disebutkan menjadi umat yang lemah, mayoritas tapi sebenarnya minoritas. Ya Bu, kenapa mereka kemudian begitu cinta dunia, takut mati? Mengapa musuh-musuh mereka tidak takut kepada umat Islam? Karena umat Islam di saat itu, kata Rasulullah, apa Ibu? Kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal, satu depa demi satu depa. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan masuk ke dalamnya. Rasulullah ditanya saat itu, apakah maksudnya itu Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Perhatikan Ibu. Dan tadi di dalam surat Al-Baqarah 138, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencelupkan diri kita dengan celupan Islam, dengan celupan Allah, supaya kita menjadi hamba Allah. Ternyata sebagian umat Islam tidak mau mengikuti pola ini, malah dia mengikuti celupannya Yahudi, celupan Nasara, celupan-celupan yang lainnya. Apa yang kita lihat? Contohnya ini Ibu. Yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam adalah mengadakan peringatan hari ulang tahun. Dengan apa? Dengan lilin, kemudian niup-niup lilin seperti itu. Kemudian tepuk tangan, happy birthday to you. Itu diambil dari mana Ibu? Ini mayoritas umat Islam ini melakukan seperti itu. Padahal Bu, orang yang memperingati hari ulang tahun itu sebenarnya orang nggak waras, Bu. Kenapa Ibu? Ibu kalau hilang duitnya, Ibu hilang duitnya, taruhlah Ibu duitnya 5 juta hilang. Ibu kemudian teriak-teriak senang, oh alhamdulillah duitku hilang 5 juta. Ibu bilang apa? Orang seperti itu Majnun. Duitnya hilang malah senang. Padahal duit itu bisa dia cari. Mungkin bisa dapat lebih daripada itu. Bukan Bu? Tapi orang yang umurnya hilang, umurnya udah lewat, itu nggak akan mungkin bisa kembali. Berapapun Ibu bayar nggak akan mungkin kembali umur itu. Lah kok umurnya hilang kok seneng? Kira-kira majnun nggak itu? Majnun nggak itu?
Tapi itu realitas umat kita ke bawah seperti itu. Ya Bu, makanya mulai sekarang ibu-ibu, keluarga ibu-ibu jangan ikutan yang seperti itu. Kenapa? Ini bukan dari ajaran Islam, ini dari ajaran kaum Nasara. Ibu lihat kan orang-orang sekarang kalau ketemu tos, tangannya apa? Kenapa tos? Ikutin siapa itu? Nasara. Kalau Yahudi begini Bu, ketemunya tangannya Bu, apa Bu? Kok ikut-ikutan? Umat Islam banyak ikut-ikutan. Kenapa itu? Mengikuti pola mereka. Ibu lihat kan, perempuan muslimah yang pakai jilbab sama tidak pakai jilbab, banyakan yang mana? Ya tidak pakai jilbab, ngikutin siapa itu? Ngikutin non-muslim. Bahkan sekarang banyak di daerah-daerah di kampung-kampung, anak-anak muslim namanya bukan lagi nama muslim. Siapa? Nancy. Siapa? Maria Mercedes. Ya Bu. Siapa namanya? John. Muslim ini. Subhanallah, orang muslim tapi namanya sudah non-muslim. Penampilannya sudah seperti orang. Lihat itu, saya kemarin di kampung, datang ke daerah Jawa Tengah, di Purwokerto. Lihat anak-anak muda, rambutnya itu udah pang. Dipotong ini, seperti kuda Ibu. Bang itu, ya Allah. Ini yang muslim semua itu. Kamu muslim itu. Kenapa itu? Kenapa? Kalah mental dia. Ya, otaknya sudah dicuci sama model barat itu. Kenapa? Dia melihat televisi, lihat film, itu yang kemudian diikuti. Perilaku mereka. Jadi celupannya bukan lagi celupan Islam. Tapi apa? Celupan orang-orang di luar Islam. Nah inilah kita lihat sekarang Bu. Kita pelajari realitas umat. Ya, menyikapi kelemahan akidah ini akibat daripada celupannya itu melemah. Yang muncul malah celupan-celupan lain. Pengaruh daripada agama-agama lain, celupan lain. Coba kita lihat apa yang dirusak oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Ada 4 hal. Ya Bu ya. Pertama terkait dengan fitnah syubhat. Ya, yang pertama terkait dengan fitnah syubhat. Maksudnya apa ini Bu? Ya, Ibu lihat catat ya, fitnah syubhat. Ya, perusakan melalui akidah dan pikiran. Itu namanya apa? Fitnah syubhat. Ya, merusak umat Islam dengan dirusak akidah dan pikirannya. Namanya apa? Syubhat. Yang kedua, fitnah syahwat. Merusak umat Islam melalui apa? Perusakan syahwatnya. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat seks, ya. Syahwat pakaian, syahwat macam-macam lah urusan fisiknya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal. Bagaimana pihak luar yang merusak tatanan kepada umat Islam. Baik dengan pikirannya, dengan fisiknya, dengan apa? Budayanya dan seterusnya. Yang keempat, faktor internal. Kelemahan dari umat Islam sendiri. Ya. Ada 4 hal yang merusak umat Islam sehingga menjadikan mereka sibghahnya berubah. Sibghahnya kemudian melemah, meluntur. Ya, Ibu lihat kalau pakaiannya luntur kan gak enak Bu ya. Ya, tapi kalau pakaian itu warnanya cakep, indah sekali ya. Nah, warna Islam ini harus betul-betul mempengaruhi pribadi kita Ibu, baik dalam akidah, sampai pikiran, sampai perilaku. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana kemudian itu betul-betul tertanam dalam diri seorang muslim dan muslimah sehingga pengaruh-pengaruh ini dapat ditangkal. Kalau dalam bahasa kedokteran itu ada daya imun, ya Bu. Jadi ada imunisasi untuk menangkal pengaruh-pengaruh buruk ini. Dan inilah yang merusak tatanan umat Islam. Apa Ibu? Coba kita lihat faktor eksternal. Yang terjadi adalah ada 3 sisi. Yang inilah mempengaruhi rusaknya keyakinan dan pikiran manusia muslim. Ya, syubhat yang dimunculkan oleh faktor eksternal, apakah Yahudi, apakah Nasara, apakah komunis ataupun yang lainnya, dengan 3 pola ini Bu. Pola pertama
merusak secara fisik, ya, melalui apa? Penjajahan, melalui invasi. Dan inilah yang terjadi di hampir seluruh dunia Islam. Mulai abad 16 sampai umat Islam itu memperoleh kemerdekaannya, itu dijajah oleh para penjajah. Indonesia termasuk yang cukup lama dijajah oleh Inggris, oleh Portugis, kemudian oleh Belanda, kemudian oleh Jepang. Kita cukup capek dan penat mengalami penjajahan panjang. Yang paling lama adalah Belanda itu, Ibu. Tapi justru kita dijajah Belanda, hukum Belanda malah kita adopsi. Itu kan keliru banget itu kan. Kenapa? Kita sudah dirusak oleh mereka. Ya, jadi penjajahan fisik yang melahirkan penjajahan pemikiran, agama dan sebagainya. Ya, dari penjajahan fisik itu munculnya gerakan apa, Ibu? Orientalisme. Apa itu gerakan orientalisme? Gerakan perusakan pikiran dan akidah. Orientalisme ini dilakukan oleh Barat untuk merusak tatanan umat Islam dari sisi apa, Bu? Akidah dan pemikiran. Termasuk juga lewat budaya, lewat pendidikan. Ya. Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Snugogronje. Snugogronje adalah salah seorang tokoh orientalis. Tahu di mana dia tinggal, Ibu? Bu, di mana dia tinggal? Di Aceh. Ya, Snugogronje itu tinggal di Aceh. Dia megang Masjid Baitur Rahman. Ibu lihat kan? Kalau lihat Aceh, lihat apa? Masjid Baitur Rahman. Itu dulu dipegang sama Snugogronje. Imam tetapnya Masjid Baitur Rahman adalah Snugogronje. Saya waktu ke Aceh ketemu sama ketua DPRD yang dulu, Dr. Muhammad Jus, kita diundang ke rumahnya. Dia cerita Snugogronje sebelum meninggal itu menulis surat kepada warga Aceh supaya mereka mengulangi sholatnya, karena dia ketika jadi imam itu sebenarnya dia bukan muslim. Ya, menipu, Ibu. Di orientalis ini pura-pura menjadi muslim, namanya Abdul Ghaffar. Ya, Bu? Dan dia menempati posnya di Aceh. Kenapa? Karena Aceh adalah wilayah yang tidak pernah tunduk dengan penjajah. Ya, makanya dia ditanam di sono untuk meredam pengaruh perjuangan melawan Belanda oleh Snugogronje ini. Tapi kemudian dia pelajari bagaimana gerak-gerik umat Islam. Ngapain dia, Ibu? Dia pergi ke Mekah pakai nama Abdul Ghaffar. Ibu kalau pergi ke Makkah berapa lama, Ibu? Waktu Ibu haji, kalau ONH plus kira-kira 23 hari. Kalau ONH biasa kira-kira 45 hari ya. 42 hari, 40 hari lah. Biasanya ibu-ibu, saya tahu karena saya juga pembimbing haji, kalau udah waktunya selesai haji, biasanya nanya, Pak Ustadz kapan pulang? Ya. Padahal masih belum 40 hari. Ya, biasanya sudah kepingin pulang, udah kangen kampung halaman. Snugogronje di Mekah 7 bulan. Dia bertahan, dia saksikan ngapain tuh orang Islam waktu haji. Di mana mereka belajar, siapa yang ngajarkan, apa yang diajarkan. Itu dipelajari semua, Ibu. Kenapa? Karena pejuang-pejuang Islam itu banyak mereka melawan Belanda sepulang dari haji. Makanya oleh Belanda orang yang baru pulang haji dikasih titel haji atau hajah. Supaya ketahuan, oh ini pernah haji, ini belum haji. Jadi maksudnya itu untuk menandai, oh ini sudah haji, ini belum haji. Ya, jadi sekarang udah nggak perlu lagi itu, udah nggak ada Belandanya udah. Ya nggak usah pakai bu haja, bu haji, udah nggak perlu lagi itu. Karena itu ibadah antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu di masa Belanda untuk menandai. Ya, sekarang udah nggak perlu itu. Saya bu haji 3 kali. Ngapain? Ya, makanya ibu sekalian itu ibadah sembunyikan, nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Nah, setelah itu Snugogronje membuat konsep. Ya, setelah dia pelajari semua, Snugogronje membuat konsep. Yaitu hadis yang
dilemahkan oleh para ulama, bahkan sebagian mengatakan hadisnya palsu. Apa itu? Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami pulang dari perang yang kecil yaitu perang Badar menuju perang yang besar yaitu melawan hawa nafsu. Jadi jihad dengan senjata melawan Belanda itu dialihkan oleh dia untuk melakukan jihad melawan hawa nafsu. Sebatas itu saja. Tidak ada jihad dengan senjata. Nah, ini merupakan apa, Bu? Namanya fitnatus syubhat, memalingkan pikiran, keyakinan dari perjuangan melawan musuh hanya menuju kepada diri sendiri. Ini adalah diantara cara kerja orientalis itu, Ibu. Jadi memalingkan dari kebenaran Islam yang seutuhnya menjadi yang sebagiannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kristenisasi. Ya. Baik orientalisme maupun kristenisasi sampai sekarang masih berjalan. Ibu sekalian, ketika Belanda datang ke Indonesia, namanya VOC itu ya dulu, itu mereka datang diantaranya ada pasukan tentara, ada pedagang, ya pedagang inilah yang nanti munculnya menjadi tokoh-tokoh Yahudi, Ibu, ya yang menguasai ekonomi Indonesia. Yang ketiga adalah para pendeta atau pastor yang datang untuk mengkristenkan. Jadi tentara menjajah, ya apa namanya pedagangnya merampok kekayaan, kemudian pendetanya mengkristenkan masyarakat. Dan dua ini berjalan masih sekarang sampai sekarang, Ibu. Caranya gimana? Mereka datang dengan banyak mengajarkan pikiran-pikiran di perguruan tinggi atau mahasiswa Indonesia dibawa ke pusat-pusat orientalisme yang di barat itu, Ibu. Makanya munculnya anak-anak muda yang liberal itu. Jadi Ibu lihat kalau ada anak-anak muda yang otaknya liberal, maka sebenarnya mereka dirusak oleh kelompok orientalis ini, Ibu. Ya, Bu ya. Nah, kemudian untuk kristenisasi masih berjalan sampai sekarang di kampung-kampung. Ya, termasuk di daerah saya itu, Ibu, kalau nanti ada waktu kita jalan-jalan ke tempat saya, Ibu. Jadi pengajiannya suatu perlu pengajian lapangan. Jangan cuma di masjid. Di mana, Bu? Di kampung sawah itu. Ya, perbatasan antara Jakarta dan Bekasi. Ya, Bu, daerah sekitar Keranggan. Ya, di kampung sawah itu satu kelurahan ada 14 gereja. Ya, di daerah itu 20% orang Betawi masuk Kristen. Ya. Dan mereka ini butuh saudara-saudaranya untuk menyelamatkan mereka. Ya. Bisa jadi karena kemiskinan, bisa jadi karena perkawinan, bisa jadi karena dikasih modal, bisa jadi karena dijasai, bisa jadi karena pendidikan yang mereka berikan gratis. Ya, Bu, di sana ada Vanstur, sekolah Vanstur, TK sampai SMP. Di sana ada Strada, sekolah Kristen yang sangat maju di sana. Ya, Bu ya, dari mulai TK sampai SMA. Kemudian ada Pangudi Luhur, ini sekolah Kristen yang mewah itu. Jadi mereka merekrut orang-orang Islam sekolah di tempat-tempat mereka ini. Di sana ada panti asuhan, di sana ada pengobatan gratis, ya Bu, bidan dan lain sebagainya. Jadi mereka bekerja itu sejak zaman Belanda itu, Ibu. Dan gereja-gerejanya cukup besar. Makanya Ibu nanti bisa lihat ke sana untuk menyaksikan bagaimana mereka bergerak untuk mengkristenkan saudara-saudara kita. Dan itu menjadi proyek percontohan nasional, Ibu, di daerah kampung sawah itu. Itu di tetangga kita, depan mata kita ini, Bu. Nah, ini perlu nanti kita kunjungi. Lihatlah umat Islam di sana, Ibu. Ya, kita bikin pesantren, kita bikin Islamic Center di situ, termasuk diantaranya bagaimana untuk mengawal dan menjaga umat di sana, Ibu. Oke, barakallahu fikum. Inilah bentuk daripada gerakan eksternal yang merusak umat Islam dari tiga sisi. Fisiknya dirusak, akidahnya dirusak, pikirannya dirusak. Fisiknya lewat penjajahan, akidahnya lewat kristenisasi, orientalisme lewat apa? Pikiran manusia muslim. Oke. Lihat, Bu, berikutnya kita lihat faktor internal. Inilah yang dialami oleh umat Islam hari ini, Ibu. Masih meratanya tingkat kebodohan tentang Islam. Jadi celupan Islamnya masih belum utuh. Karena masih banyak mengalami kebodohan. Ya, orang kalau bodoh biasanya apa? Dia suka menentang. Ya, kebodohan ini harus diangkat dengan pendidikan, dengan ilmu, dengan taklim. Makanya taklim akan mengangkat kebodohan itu. Ya, Bu.
An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuhnya adalah kebodohannya sendiri. Makanya orang kalau bodoh, dia mudah untuk disimpangkan, dikristenkan, disyiahkan, ya Bu, dipengaruhi ke arah yang negatif. Ini karena kebodohan. Makanya ini yang harus dihilangkan dari umat ini, Bu. Meskipun itu bukan hal yang gampang. Kalau Ibu di Jakarta, di Depok, di Bekasi, pengajian itu masih semarak, Ibu. Tapi kalau di daerah-daerah sudah mulai redup, ya. Banyak ibu-ibu di daerah itu pengajiannya cuma seminggu sekali. Ya, kita di Jakarta, di Depok, di Bekasi, setiap hari masih ketemu pengajian. Bahkan ada ibu-ibu itu yang pengajiannya sehari 3 kali. Tapi yang heran itu nggak pinter-pinter, kenapa itu? Ngaji terus tapi nggak pinter-pinter, kenapa itu? Ya bisa jadi karena nggak dicatat, bisa jadi juga karena nggak diamalkan, bisa jadi karena nggak didakwakan, nggak diajarkan lagi. Ya makanya terjadi penumpukan di dalam dirinya, ya Bu ya. Nah ini kebodohan yang harus kita angkat. Apalagi Bu, masyarakat kita ini hasil penilaian lapangan menunjukkan 95% landasannya nonton. Jadi yang ngaji, yang nyatet kayak gini itu cuma 5%. 95% itu karena nonton, yang di TV dilihat, yang di film itu yang diikuti, Bu. Ya, apa ditonton itu yang diikuti oleh mereka. Nah, makanya ini perlu terus-menerus dilakukan penguatan ilmu. Yang kedua, banyaknya syirik, bid'ah, khurafat dan tahayul. Ya. Ibu di Indonesia jangan tanya, ada buku judulnya 1001 tahayul dan khurafat di Indonesia. Dari buku itu ditemukan dari mana muncul tahayul, khurafat dan bid'ah dan macam-macam itu, karena pengaruh pertama pengaruh animisme. Ya, kata buku itu, hasil penelitian mengapa banyak khurafat, tahayul dan sebagainya di Indonesia itu, pertama karena pengaruh animisme, yaitu agama dahulu yang sebelum munculnya agama-agama itu, meyakini semua punya roh ya. Kemudian kedua karena pengaruh agama-agama di luar Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya itu. Ya. Itu yang banyak pengaruh di masyarakat kita. Yang ketiga karena pengaruh budaya penjajah. Ya. Umpamanya Ibu lihat di masyarakat kita, Ibu kalau belanja di pasar, ya, kalau Ibu sebagai pembeli pertama, biasanya dia bikin uangnya itu terus Ibu, kenapa itu? Apa hubungannya? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Apa hubungannya uang digitu-gitu kan? Ini khurafat. Ya. Ibu kalau ada kupu-kupu, orang bilang apa? Mau ada tamu. Kenapa hubungannya sama tamu? Nah, ini khurafat. Ya Bu, ini adalah nggak ada dasarnya sama sekali. Ya Bu. Kemudian Ibu lihat kalau ada orang kedip-kedip matanya, apa? Mau dapat rezeki gitu. Ya Bu. Atau gatal tangannya, itu apa hubungannya Ibu? Ya. Dulu di masa jahiliyah dulu, orang kalau lihat burung, dia melepasin burung, tatayur namanya. Ya Bu, kalau punya burung darah gitu, kalau dilepaskan, kalau ke kanan nasibnya baik, kalau ke kiri nasibnya buruk. Ya. Sampai sekarang masih banyak orang kalau ada burung gagak bilang apa? Ada orang meninggal itu. Nah, ini khurafat semua ini Bu. Dan di kita itu banyak sekali. Ya, termasuk yakin dengan para dukun. Ibu-ibu kalau kehilangan barang pergi kemana? Banyakan orang kemana Bu? Ke tukang orang pintar, ke dukun. Bawa ayam ini, bawa telur itu. Ini syirik Ibu. Ya, tidak boleh kita lakukan itu Ibu. Kalau punya masalah jangan pergi ke dukun. Sekarang banyak orang-orang ketika dia kena penyakit, dokter ini, dokter itu, semua dokter udah ditempuh, tetap sakit saja. Kemana dia? Ke dukun, ke orang pintar, ke paranormal. Hati-hati Bu, jangan sampai menggadaikan akidahnya.
Ini yang terjadi di masyarakat kita, banyak sekali yang rusak. Kenapa? Pengaruh penyimpangan seperti ini. Ya Bu ya. Kenapa? Syirik, bid'ah, khurafat dan takhayul ini. Nah, ini semua bertentangan dengan akidah yang benar. Harus kita hindari. Kemudian dekadensi moral yang mengerikan. Ya, Ibu sekarang sudah banyak ditemukan anak-anak SMP tidak perawan. Apalagi anak-anak perguruan tinggi. Kenapa? Pergaulan bebas. Belum lagi yang menenggak narkoba dan lain sebagainya. Saya mendatangi tempat-tempat rehabilitasi anak-anak muda yang terkena narkoba. Ternyata kenapa mereka terkena narkoba ini, Bu? Paling besar sebab utamanya karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ini anak-anak itu kena narkoba karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, akhirnya mereka salah pergaulan. Ya, mempunyai kawan yang nggak benar, dari situlah munculnya. Pertama dengan mulai rokok, lama-lama ke narkoba, Ibu. Ya, belum lagi perilaku seks bebas, perilaku menyimpang yang ada di masyarakat kita luar biasa. Ya, makanya ibu-ibu jaga apa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, lingkungan kita banyak yang masih buruk, Ibu. Lembaga-lembaga pendidikan yang campur aduk laki perempuan. Sehingga menyebabkan terjadinya dekadensi moral ini luar biasa. Ya. Apa nih, Bu? Barakallahu, kemudian permusuhan antar umat yang kerap terjadi hanya karena sebuah perbedaan. Ya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu musuh-musuhan. Grup ini dengan grup itu, ya Bu, pengajian ini dengan pengajian itu. Kenapa ini, Bu? Semua karena hawa nafsu. Ya, merasa paling benar sendiri, curiga dengan yang lainnya, ya Bu. Akibatnya muncul aliran-aliran sesat memanfaatkan ini. Ayo kita bersatu, tapi tujuan persatuan untuk penyimpangan. Hati-hati itu, Bu. Ya. Rasil yang ada di sini, Bu, dekat tempat Ibu ini, itu di belakangnya ada seruan ke arah Syiah. Sangat menyimpang. Namanya selalu menyuarakan untuk Islam yang satu. Tetapi di dalamnya dia nyerang sahabat, dia mempromosikan Syiah. Rusak sekali. Makanya hati-hati terhadap ajaran-ajaran seperti ini. Ya. Makanya kita semua berkewajiban untuk bersatu, tetapi di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. Nah, makanya segala bentuk perpecahan tidak lain karena mereka jauh dari agama, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Ini harus diperbaiki. Kemudian integritas pribadi para dai bermasalah. Ya Bu, pribadi dai-nya Islamnya cuma diomongkan, diceramahkan. Ketika lihat perbuatannya, apalagi sudah berhubungan dengan keuangan, sudah banyak yang mengecewakan. Ya Bu, ini menunjukkan ada masalah dalam pribadi para dai. Sehingga kemudian ini harus diperbaiki, dai-nya pun harus di-upgrade supaya kemudian dai itu tidak cukup hanya bisa bicara, tapi juga bagaimana bisa mempraktekkan dalam kehidupannya dan berikan contoh kepada masyarakat. Karena masyarakat itu enggak lihat orang dari cuman ceramahnya dan dengan omongannya, tapi lebih daripada bagaimana lihat perilakunya. Ya, bagaimana dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan kawannya, dalam kehidupan bisnisnya, dalam kehidupan yang lainnya. Semua itu akan menjadi sorotan masyarakat. Makanya dai nggak cukup hanya pandai berbicara, harus bagaimana bisa mempraktekannya. Ya, ala kulli hal, titik-titik kelemahan pada umat ini sangat banyak sekali, Bu. Paling tidak itu hanya sebagian saja. Tinggal sekarang bagaimana solusinya ini? Untuk mengangkat umat yang terpuruk seperti ini, apalagi kalau Ibu lihat di sisi politik. Politik kita amburadul banget, Ibu. Saya kemarin diskusi dengan profesor dan doktor yang sudah pengalaman di dunia politik. Saya tanya, kenapa kok tokoh-tokoh politik kita ini rentan? Ya, semangat juangnya itu lemah sekali. Bahkan ujung-ujungnya korupsi. Tertangkap oleh KPK dan kenapa ini? Maka jawaban dari salah seorang mereka yang berpengalaman, mantan menteri, mengatakan bahwa ini sebabnya karena hubungan kepada Allahnya lemah. Ya, makanya Ibu, kalau suami kita terjun di dunia politik atau di wilayah-wilayah itu, maka kuatkan supaya hubungan kepada Allahnya menjadi apa, Bu? Kuat gitu ya. Sibghatullah ini keislamannya harus diperkuat, Ibu. Makanya apalagi dari sisi hukum, Ibu. Dari sisi hukum kita mengalami banyak kelemahan. Ibu lihat kan diskusi di ILC Selasa malam itu. Ya kan?
Bagaimana Ibu lihat ahli-ahli hukum itu sedang bicara? Ya, miris sekali. Saya menyaksikan mereka, bukan orang hebat Ibu. Menurut saya itu orang-orang bingung. Kenapa? Nggak punya panduan, nggak punya pedoman. Disebabkan kenapa? Terlalu kagum dengan otaknya sendiri. Ya Bu, sehingga kadang-kadang keluar mulutnya kata-kata yang nggak pas, goblok lah, apalah, bodoh lah, apa bahasa-bahasa yang tidak ilmiah seperti itu. Ya, makanya Ibu sekalian kita perlu perbaiki semua itu. Ya, apalagi di ranah ekonomi Ibu. Ya, hasil pertemuan tokoh nasional di Shahid Hotel kemarin terungkap fakta bahwa umat Islam menguasai ekonomi di Indonesia cuma 10%. 80% di tangan oleh non-muslim Ibu. 10% di BUMN dan pemerintah ya. 10% ada tangan umat Islam. Makanya kita ketinggalan dari sisi ekonomi. Nih, faktor internal berikutnya, masjid banyak yang kosong yang difungsikan hanya untuk sholat. Dari 840.000 masjid di Indonesia yang masjidnya ada kajian seperti ini, ada kegiatan-kegiatan yang makmur, itu cuma 10,8%. Ya, apalagi kalau ibu-ibu lihat sholat subuh, ya, subuh di banyak masjid sepi Ibu. Kalau subuhnya umat Islam seperti sholat Jumatnya, baru benar itu. Berarti makmur lah umat Islam. Tapi banyakkan subuhnya sedikit sekali. Ya, jadi banyak masjid-masjid yang kosong. Makanya masjid harus dimaksimalkan penggunaannya, karena itu ada benteng-benteng umat Islam. Kemudian pendidikan agama di sekolah-sekolah mengkhawatirkan. Ibu-ibu anak-anaknya sekolah di sekolah-sekolah umum, berapa jam belajar agamanya? Seminggu cuma 2 jam. Dapat apa itu anak-anak? Ya, makanya mereka harus dikuatkan di rumah, mereka harus ikutkan dalam pengajian-pengajian, taklim-taklim, kursus-kursus dalam penguatan agamanya Ibu. Karena apa? Jangan sampai anak kita nanti menjadi musuh kita sendiri. Ya, kalau nanti anak itu rusak otaknya, rusak akidahnya, kita akan menyesal Ibu. Padahal kita selalu mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata. Tapi kalau anak itu tidak dibekali yang cukup ilmu agamanya, khawatir dia akan jadi musuh kita Ibu. Bahkan nanti mengarah kepada penyesatan, naudzubillah min dzalik. Kedelapan, mayoritas masyarakat muslim enggan menampakkan penampilan Islamnya. Ya, orang Islam banyak yang malu menunjukkan Islamnya. Makanya kadang-kadang kita lihat di luar itu, kalau mau memberikan salam bingung, ini muslim atau tidak, karena nggak jelas. Padahal muslim itu sibghahnya sudah harus jelas, baik penampilannya, ya Bu ya, itu sudah kelihatan. Kalau perempuan pakai jilbab mudah di tangan, mudah diketahui Bu ya. Tapi kalau bapak-bapak kumisnya sama, ya Bu, nggak ada jenggotnya, terus penampilan pakaiannya sama mereka, susah membedakan. Ya, makanya harus ada ciri khusus dari umat Islam. Itulah namanya sibghah. Jadi ada celupan yang memang itu menunjukkan mereka orang muslim. Komunitasnya pun jelas, ya Bu ya. Perilakunya pun jelas seperti itu. Oke, ini lanjutan faktor internal masih terkait dengan banyak daerah yang tidak terjamah dakwah. Bu, saya ke Irian itu sudah berapa kali Bu? Dari mulai Sorong sampai Maroke, Sungai Mapi dekat Sungai Digul sana, tempat dibuangnya Soekarno dulu, sampai ke Jayawijaya, daerah Wamena. Wamena itu dikenal dengan kota babi Bu. Babinya gede-gede banget Bu. Ya, ngeri banget kalau lihat babinya itu Bu. Itu ya, di sana itu ibu-ibu ada yang satu nyusuin anaknya, satu nyusuin babinya Bu. Saking senangnya sama babi Bu. Ya. Nah, di Irian itu Bu ada satu pulau namanya Pulau Wanita. Saya kira ibu-ibu perlu berdakwah ke daerah itu Ibu. Kenapa Ibu? Saya yakin dakwah belum sampai ke daerah situ. Saya baca laporan dari pihak pendeta. Pendeta yang masuk ke daerah itu, dia menggunakan helikopter. Kemudian untuk sampai ke pulau itu Bu, di sekitarnya itu ada sungai-sungai tapi banyak buayanya Ibu. Nah, masuk ke situ mereka datang pakai helikopter. Ketika pendeta itu datang ingin membawa misionarinya itu, mengkristenkan orang-orang situ,
pendeta ini dikejar oleh perempuan 30 yang galak-galak semua, Ibu. Akhirnya lari lah, nggak jadi dia, ketakutan. Nah, kita juga heran kenapa kok penduduknya itu semuanya perempuan, lakinya mana? Rupanya ada kesepakatan di kampung situ, pulau itu semua untuk perempuan. Barangkali buat dakwah ibu-ibu cocok situ, Ibu. Ya, untuk ya udah, itu kan tantangan dakwah, Ibu. Ya, barangkali nanti Bu Eni bawa rombongan ke sana kan bagus sekali. Rombongan pengajian Laguna. Ya. Jadi memang banyak daerah yang belum tersentuh dakwah, Ibu. Dan dakwah di sana nggak bisa dengan ceramah. Ya, dakwah di sana dengan gerakan sosial, lewat pendidikan, lewat pengobatan, ya Bu. Jadi ceramah itu nggak laku di sana. Ya, karena masyarakatnya masyarakat terbelakang, Ibu. Ya. Ini Pak Rizal ini, ya, kalau di Mentawai kata dia, ada ustadz lain juga cerita ngajarkan orang sana, subhanallah itu minimal 20 kali, Bu. Nggak nyangkut-nyangkut di otaknya, Bu. Jadi lolos terus itu. Subhanallah, subhanallah 20 kali baru nyangkut dia, Ibu. Ya, mungkin karena kurang gizi, ya, makanya orangnya kan kurus-kurus gitu. Kurang gizi itu pengaruh nanti ke otak, Bu. Nah, barakallahu ini daerah-daerah banyak tidak tersentuh, bahkan kemudian justru banyak aliran sesat di daerah-daerah terpencil itu. Makanya itu perlu perhatian kita. Fanatisme masing-masing kelompok yang sulit dipertemukan satu sama lain. Nah, ini juga penyakit umat ini adanya fanatisme. Ya, grup ini, kelompok ini, lembaga ini, dan macam-macam dari nama-nama yang ada itu. Dan lain-lain dari sisi apa, Bu? Penyimpangan dan kelemahan yang ada pada umat ini. Oke. Sekarang solusinya kembali kepada tadi ayat surat At-Taubah Al-Baqarah ayat 138. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah liqaumin wa nahnu lahu abidun. Ya, Bu ya. Ibu lihat di sini ada 3 bagian yang ditekankan oleh Allah di dalam membangun sibghah umat Islam. Ibu lihat di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Ya, Ibrahim ayat 24-25 itu menggambarkan 3 sisi ini, Ibu. Cara kita untuk membangun pribadi seorang muslim di dalam mencelupkannya dengan celup Islam, ya, itu dasarnya pada surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tarau kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Surat apa? Ibrahim ayat 24-25. Kalau kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau Islam ditanamkan ke dalam diri seorang muslim, maka dia akan terbentuk pribadi seperti pohon ini. Akarnya kokoh. Inilah akidah, Ibu. Ya, akarnya kokoh sehingga dia tangguh, tidak mudah tumbang. Ya, karena akarnya kokoh. Kemudian batangnya menjulang ke atas. Ibu lihat kan pohon kurma? Ya, dia ke atas terus. Enggak ada miring, enggak ada, ke atas dia. Ya. Kemudian menghasilkan buah apa, Ibu? Kurma, Bu ya? Ya, sini ada kumpulan-kumpulan kurma lah itu. Ya, Bu. Yang kurma itu Ibu bisa konsumsi sepanjang tahun. Tidak ada buah. Ya, Bu ya, ini dalam jurnal American Scientist. Dalam bahasa Inggris, diterbitkan oleh Amerika. Mereka melakukan penelitian terhadap buah kurma. Adalah buah yang mengandung seluruh unsur vitamin. Dan itulah rahasia kenapa Rasulullah itu fisiknya kuat sekali, Bu. Ya. Nabi itu fisiknya 30 kali dari laki yang paling kuat, Ibu. 30 kali. Makanya istrinya berapa? 9. Suami kita baru 1. Teler. Suka flu ya. Kenapa itu? Kurang kurma itu. Ibu kasih kurma. Ya, Bu. Kurma ini mengandung seluruh unsur vitamin. Nabi itu makanan pokoknya air dan kurma, Ibu. Ya. Makanya kurma ini, Ibu,
bisa dikonsumsi sepanjang tahun. Ya, beda dengan buah-buah lain kan. Apalagi durian itu paling berapa sih? Ya, buah-buah yang ada itu kan cepat rusak dia. Enggak bertahan seperti buah kurma. Ini gambaran orang mukmin. Akarnya kokoh, makanya ibu lihat pohon kurma. Enggak ada yang tumbang, kena angin, kena hujan, kena panas. Kuat dia, tahan dia. Itulah pribadi orang mukmin. Bu, mau suaminya mati, mau anaknya mati, ya bu, mau sendirian dia tegar. Kenapa? Imannya kokoh dia. Enggak seperti ibu-ibu yang di luar sana. Suaminya mati, nanti anakku siapa ngasih makan? Udah selama ini yang ngasih makan siapa? Ya bu, kalau mati cari lagi. Enggak usah bingung. Ya bu, makanya orang mukmin itu hatta tinggal sendirian di atas gunung, dia akan tegar, tidak akan pernah mengalami derita seperti banyak orang itu. Sekarang ini justru masyarakat banyak kena penyakit namanya alienasi. Penyakit apa itu, Bu? Dia merasa kesepian padahal berada di lingkungan orang banyak. Ya, sekarang ini banyak orang kena penyakit merasa kesepian, alienasi. Padahal dia berada di lingkungan orang banyak. Orang mukmin meskipun dia sendiri di atas gunung, dia tidak akan merasa kesepian. Saya pernah uji coba, Ibu. Saya tinggal di luar negeri nih, Bu. Saya tinggal di gunung yang saya lihat masa bisa orang hidup di tempat itu. Saya nyari air, Ibu, itu sampai 5 kilo. Mandi itu seminggu sekali, Ibu. Karena nggak ada air. Pas Jumatan aja itu mandinya. Ya, kenapa? Nggak ada air. Air pun cukup hanya untuk minum. Hidup itu luar biasa. Tapi saya merasakan nikmat luar biasa. Saya cari-cari apa yang membuat nikmat. Tahu apa, Bu? Karena jauh dari maksiat. Dekat sama Allah. Ngapal Quran itu cepat sekali, Bu. Ya, makan apa adanya. Saya makan apa, Mbak, Bu? Di situ ada tomat, ada apa namanya? bawang merah. Itu makanan utamanya, Bu. Di tempat itu, subhanallah. Sama cari ikan yang ada di sungai itu. Ya. Kita orang kota kalau nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, kayaknya kan nggak enak, Bu, ya. Kita mandi di sungai itu, ya Bu, agak jauh tuh, mandi di sungai itu pakai sabun, pakai sampo, itu langsung ikannya kelepek-kelepek, Bu, pegang aja buat makan. Di orang kota itu ternyata ngerusak, Bu. Jadi walhasil realitas yang ada di kampung-kampung seperti itu, meskipun kesepian, tidak pernah kesepian. Kenapa, Bu? Inilah pengaruh iman. Di sana kita baca Quran, udah terhibur sekali, Bu. Ya, Bu, ada masalah kembali kepada Allah. Nggak ada air, cari air. Allah mudahkan semuanya. Jadi walhasil kita udah ngalami hidup seperti itu, Bu. Di gunung-gunung, saya tinggalnya di dalam gunung, Ibu. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Untuk apa? Mengetes bagaimana kemampuan iman ini, Bu. Ya, makanya apalagi Ibu sekarang sudah ada keluarganya, ada rumah, alhamdulillah. Kemarin kita ketemu ada anak muda, 2 kakinya buntung, Ibu. Kenapa? Dilindas sama truk. Yang kemudian apa? Iya, Bu Andi apa lihat tuh kan? Si Dadang itu dia udah dilindas truk, kakinya buntung, ditinggal sama istrinya lagi kan. Ya, tapi dia nggak sampai apa? Mengalami derita yang kemudian goncang. Kenapa? Imannya masih bagus. Makanya orang kalau imannya bagus, dia seperti pohon kurma, dia tahan. Hasil penelitian terakhir, dan ini sedang diuji cobakan oleh kawan kita di daerah Riau, Pekanbaru Riau. Kenapa, Ibu? Di sana itu kan mayoritas tanaman adalah sawit. Nah, pohon kelapa sawit itu dia tidak ramah lingkungan. Jadi berapapun air datang, dia lepasin, nggak ditahan sama dia. Dia lepas ke bawah itu. Tapi kalau dia nggak ada air, dia akan cari, Ibu. Sehingga menjadikan kekeringan, lingkungan jadi panas oleh pohon sawit. Beda dengan pohon kurma, Ibu. Pohon kurma itu air kalau hujan turun, dia bisa menahan air sampai 2 tahun. Dia bisa menahan air sampai 2 tahun. Dan dia sangat ramah lingkungan. Makanya mereka lagi mikir gimana caranya kalau kelapa sawit itu diganti dengan pohon kurma.
Cuman masalahnya buahnya ini masih belum muncul nih. Buah pohon kurma itu. Dan pohon kurma nilainya mahal. Sawit itu paling 15.000 sekilo. Buah kurma berapa? Sampai 300.000, sampai lebih dari itu. Ya, nilainya tinggi sekali. Ya, makanya kalau imannya bagus, hubungannya kepada Allah akan bagus ke atasnya, Ibu. Ya, Bu. Ini apa, Bu? Ibadah kepada Allah. Ya, terhubung kepada Allah. Kemudian menghasilkan apa? Inilah syariat, Bu, ya. Syariat ini di sini nih, Bu. Membangun hubungan kepada Allah lewat syariat, salat, puasa, zakat, haji, dan berbagai macam sistem kehidupan. Kemudian akhlaknya itulah buahnya, Ibu. Jadi ayat itu menyebutkan tentang buahnya pohon, maksudnya apa, Bu? Akhlak mulia. Makanya kalau orang itu akidahnya bagus, ibadahnya bagus, yang muncul apa? Akhlaknya bagus, ngomongnya bagus, janjinya ditepati, perilakunya tidak kasar. Ya, Bu. Semua akhlaknya menjadi indah. Itu kenapa? Pengaruh ini, Bu, akidah dan syariat. Makanya Ibu lihat, orang yang akhlaknya buruk itu pasti ibadahnya nggak beres. Pasti ada masalah dengan akidahnya. Ini satu kesatuan, Ibu, satu rangkaian. Makanya saya lihat banyak masyarakat intelektual bicara tentang bagaimana membangun karakter bangsa. Bagaimana meningkatkan akhlak mulia. Iya, Bu. Tapi tidak pernah dibahas masalah ini. Itu maknanya apa, Bu? Buah imitasi. Tahu buah imitasi, Bu? Ibu lihat kan seperti buah tapi dari plastik. Nggak bisa dimakan. Nah, yang banyak dibicarakan orang itu buah imitasi. Kalau mau bicara buah yang benar, akhlak yang baik, harus ini bangunannya, akidah dan syariat ini. Makanya celupan Allah itu harus menyeluruh dengan 3 pola ini. Tidak bisa dipotong-potong. Oh, akidahnya saja atau syariatnya saja atau akhlaknya, nggak bisa. Ini harus satu kesatuan. Itu ayatnya, Ibu. Ya. Jadi panduannya hablum minallah harus dibangun dengan pola menanamkan 3 bagian ini. Akidahnya dikuatkan, ibadahnya ditingkatkan, akhlaknya dimunculkan. Ya, Bu. Makanya Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh bapak-bapak, Tuan, saya punya anak perempuan, ingin saya menikahkan anak saya. Kepada siapa saya nikahkan anak saya? Apa jawaban Hasan Al-Basri, Bu? Nikahkan anakmu kepada lelaki yang bertakwa. Kenapa? Karena dia menunaikan hak Allah, maka dia akan menunaikan hak anakmu. Subhanallah, jawaban luar biasa. Itu terkait dengan ini, Bu. Karena kalau orang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya pasti bagus. Sehingga anakmu tidak akan disia-siakan. Nah, itu jawaban daripada Hasan Al-Basri. Makanya, Ibu sekalian, inilah hal yang penting untuk ditanamkan di dalam diri kita. Hablum minallah dalam arti mencelupkan diri mengikuti syariat Allah. Dengan apa? Akidah yang bagus, ibadah yang bagus, akhlak yang bagus. Insya Allah nanti kita bicarakan dalam kesempatan lain dari segi rinciannya. Ini secara global saja. Kemudian yang kedua, baru hablum minan nas. Di hablum minan nas itu menyangkut masalah akhlak mulia itu, Ibu. Jadi buah itu bagaimana manfaat untuk banyak orang. 2 bagian ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 125. Surat An-Nisa ayat 125. Beruntunglah ibu-ibu diberikan oleh Allah surat untuk wanita. Bapak-bapak nggak ada suratnya, Bu. Surat Ar-Rijal nggak ada, Bu. Yang ada surat An-Nisa. Ya. Saya mau tanya, ibu-ibu udah pelajari tafsir surat An-Nisa belum, Bu? Nah, itu perlu dipelajari itu, Bu. Suratnya ibu-ibu. Ya, saya lihat di banyak pengajian ibu-ibu malah nggak belajar tentang ibu-ibu. Gimana itu? Surat tentang ibu-ibu terutama apa, Bu? Surat An-Nur. Ya, makanya kalau bisa sama Ustadz Syarif itu minta, atau Ustadz yang lainnya minta khusus diterangkan surat An-Nur. Ya, itu suratnya apa? Surat ibu-ibu. Kata Umar Khattab, wajib bagi wanita muslimah mempelajari surat An-Nur. Ya, Bu, biar bercahaya muka ibu. Ya, hablum minallah itu melahirkan al-ikhlas. Ya, Bu, ya. At-tam, keikhlasan yang seutuhnya.
Jadi hablum minallah harus melahirkan keikhlasan seutuhnya. Nah, itu yang kedua, hablum minan nas. Hablum minan nas melahirkan al-ihsan. Melahirkan apa? Al-ihsan, kebaikan sepenuhnya. Ya. Hablum minallah melahirkan al-ihsan. Ini udah Bu ya? Ya, hablum minallah harus melahirkan al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi hablum minallah ini akan melahirkan tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Jadi hidupnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Makanya puncak hidup manusia ada pada keikhlasan untuk Allah SWT. Ya Bu ya. Kemudian wa huwa muhsinun, yang kedua adalah hablum minan nas, yaitu selalu berbuat yang terbaik. Jadi al-ikhlas puncak niat karena Allah, dan al-ihsan niat puncak kepada kebaikan kepada manusia. Ya Bu ya. Makanya hasilnya adalah al-ihsan. Bu, kalau ibu punya tamu, ibu punya air zam-zam, punya air aqua, punya air keran. Ibu kasih apa? Ibu kasih apa? Nah, ibu kalau kasih air zam-zam, maknanya ibu telah berbuat al-ihsan. Kalau ibu kasih air aqua, ibu berbuat al-hasan, hanya sekedar baik. Ya, kalau ibu kasih air keran, berarti itu bukan kategori baik, karena air keran mengandung kaporit. Ya, malah tidak sehat buat tamu, buat orang kan. Nah, itu artinya akhlaknya kurang baik. Nah, kita disuruh yang mana, Bu? Yang terbaik. Ya. Dan itu bukan hanya kepada tamu, termasuk kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua maka berbuatlah yang terbaik. Ibu punya duit 10 juta. Ada duit 5 juta. Ada duit 1 juta. Ada duit 100 ribu. Ibu kasih orang tuanya yang mana? Hah? Ibu kasih orang tuanya yang mana, Bu? Harusnya begitu. Berilah yang terbaik. Ya. Ibu punya kawan, ingin ibu kasih hadiah. Ibu punya baju baru branded. Ya. Yang satu lagi baju baru lokal. Yang satu lagi baju bekas. Ibu kasih temannya yang mana? Ibu kasih temannya yang mana? Yang bekas. Mananya ibu tidak baik? Ya Bu. Al-Quran mengajarkan kita berbuatlah yang apa, Bu? Yang terbaik. Subhanallah. Ibu suaminya pulang. Ya Bu ya. Ibu akan hadapi dia dengan senyum atau biasa saja atau dengan cemberut. Biasanya tergantung fulusnya. Ya Bu. Enggak harus begitu Ibu. Tetap harus berbuat yang terbaik. Jadi akhlak mulia itu selalu tekanannya yang terbaik. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan yang terbaik. Ya Bu, insya Allah itu maknanya kita berakhlak mulia. Itu maknanya hablum minan nasnya sudah bagus. Ibu bikin masakan buat suaminya. Pagi-pagi sudah ke pasar, ibu belanjain. Ya, kemudian ibu masakin dengan sepenuh hati.
tiba-tiba sudah dihidangkan, suaminya bilang, maaf saya nggak makan di rumah, saya mau makan di kantor sama teman-teman. Apa yang ibu lakukan? Apa ibu lakukan? Ya, kalau ibu ngambek, itu maknanya ibu tidak ikhlas. Kalau ibu marah, maknanya ibu tidak ikhlas. Iya bu, udah. Kalau ibu ngomel-ngomel, apalagi udah dimasakin, capek-capek, begini begitu, nggak dihargai, nggak dihormati, nggak dicicipin, malah ngomel-ngomel dia. Maknanya apa ibu? Tidak ikhlas. Sebaiknya gimana? Ya udah, nggak mau makan, saya kirim ke satpam, saya kirim ke orang-orang miskin, selesai kan? Nggak perlu gondok kan? Jadi itulah orang ikhlas ibu. Makanya orang ikhlas, orang yang tidak pernah kecewa. Kenapa ibu? Dia berbuat karena Allah. Saya masakin untuk suami karena Allah. Dia makan, nggak masalah. Kenapa? Saya berbuat karena Allah. Enak banget kan bu? Nah inilah yang dituntut kepada kita. Selalulah ikhlas. Orang ikhlas tidak pernah kecewa ibu. Tidak pernah marah-marah karena nggak dihargai. Nggak perlu. Jadi tanda orang ikhlas apa bu? Tidak berubah karena dipuji atau karena apa bu? Dicela. Nggak berubah dia. Kenapa? Dia berbuat karena Allah. Subhanallah. Makanya kalau kita bisa praktekin ini, maknanya ibu nggak pernah ngambek. Maknanya mukanya nggak cemberutan kayak gini ibu. Mukanya akan cerah ibu. Ya bu? Makanya ini perlu kita upayakan mencapai dua hal ini. Jadi intinya pengajian kita hari ini bagaimana mencapai tingkatan keikhlasan dan meraih tingkatan apa bu? Ihsan. Ya, dengan itu kita menjadi manusia yang terbaik insyaallah ibu. Ya, hubungannya kepada Allah selalu dengan keikhlasan, hubungan pada manusia selalu berbuat yang terbaik. Itulah akhlak orang mulia ibu. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Dan setelah ini tentunya harus ada langkah-langkah, ya bu ya. Langkah-langkahnya mempraktekkan apa yang kita bicarakan hari ini, bu. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan ibu sekalian. Dan ini sekaligus menggambarkan orang Muslim itu harus beda baik penampilan maupun kedalamannya, ibu. Ya, lihat orang Yahudi tadi apa? Allah sebutkan apa? Mereka terkena apa? Duribat alaihimudzillah. Ya, di dalam penampilannya mereka terkena kehinaan. Kemudian di dalam dirinya itu mereka terkena maskana. Maskana itu kehinaan di dalam kedalaman jiwanya ibu. Jadi dohirnya hina, dalamnya pun lemahnya jiwanya itu juga mengalami kehinaan. Naudzubillah min dzalik. Makanya orang mukmin itu ya jiwanya hidup, penampilannya pun mulia dia. Ya. Makanya orang mukmin adalah orang yang mulia. Kenapa? Dia dicelup dengan celupan Allah. Allah gambarkan perbandingannya itu di dalam surat Al-An'am penutupan ibu. Orang mukmin yang kena celup dengan celupan Islam, dia terang terus. Dia seperti membawa cahaya dia. Ya. Menerangi orang-orang yang kena kegelapan tadi itu. Tapi orang kafir digambarkan dengan kegelapan yang dia kemana-mana geladapan itu. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang Muslim itu tergantung kadar imannya. Ada yang 5 watt, ada 10 watt, ada 20 watt, ada 100 watt, ada lebih daripada itu. Bahkan ada seperti sokle, ibu. Dia menyinari kota. Ibu, subhanallah. Dan itu semua tergantung daripada nilai celupan dengan Islamnya dia itu. Akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Ya, semakin dia dalam itu, semakin dia ikhlasnya tinggi, semakin ihsannya menonjol, maka semakin dia berguna untuk banyak orang. Subhanallah, luar biasa. Gambaran ayat itu indah sekali, ibu. Makanya orang Muslim itu dia indahnya bukan di penampilannya saja, tapi ada di mana, bu? Dalam kehidupan rohnya. Dia indah sekali.
Ya, makanya penduduk surga itu orang yang sudah merasakan nikmatnya dunia sehingga diberikan nikmatnya akhirat. Makanya ibu sekalian, asli kita ini penduduk surga ibu, bukan penduduk dunia ini ibu. Makanya kita harus kembali ke tempat kita semula. Caranya bagaimana? Celupkanlah dirimu dengan celupan Islam, ya bu, sehingga hidupnya akan seperti itu. Dia tercahayai terus, ya, jauh dari kegelapan. Jangan seperti orang-orang itu tahu gelap, itu orang nggak masalah itu. Ya, orang bilang tahu gelap itu orang bermasalah itu. Ya, kita nggak seperti itu. Kita akan merasakan arti cahaya dalam hidup ini. Karena apa bu? Cahaya Al-Quran ini mencahayai kita sehingga kita menjadi orang hidup. Nyala di mana-mana. Ya, ya. Nah, nyalakanlah itu bu. Cahaya itu di mana-mana supaya kita menjadi penerang buat manusia di sekitar kita. Barangkali itu bu, kajian kita sudah jam 11. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.